Pertanyaan berikut dari Kota Mubagu, Henok Lauhe. Pertanyaannya singkat, pendeta. Apakah baptisan hanya sekali? Terima kasih. Saya coba untuk mengerti pertanyaan dari Saudara Henok Leohe dari Kota Mubagu. Apakah boleh dibaptis 2 kali? Ataukah apakah baptisan itu harus hanya satu kali atau seperti apa? Untuk menjawab itu kita melihat apa itu baptisan. Ya. Nampaknya kita sudah pernah bahas juga ya, baptisan ini ada beberapa ayat, contohnya kenapa seseorang itu dibaptis dalam Kisah 2 ayat 38. Ya, bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus supaya engkau menerima pengampunan dosa dan karunia Roh Kudus. Ada ayat juga yang mengatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19. Pergilah, ini perintah Yesus, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada ayat juga yang mengatakan dalam Roma pasal yang ke-6, tidak tahukah kamu bahwa ia yang dibaptiskan di dalam kematian Yesus dan bangkit dalam hidup baru bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi baptisan itu adalah merupakan langkah awal pernyataan seseorang itu ikat janji dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, ia meninggalkan jalan-jalannya yang lama, ia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi berdasarkan ayat-ayat tadi. Ia meninggalkan hidupnya yang lama, mati terhadap hidupnya yang lama, dan bangkit hidup baru bersama Yesus dalam hidup yang baru melalui baptisan yang kudus. Itu adalah awal perjalanan imannya. Lalu kemudian ada ayat juga yang mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-13, bahwa seseorang yang dibaptis, ia dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus. Jadi ia dibaptiskan untuk menjadi anggota dari tubuh Kristus. Menjadi anggota jemaat di mana Kristus adalah kepalanya. Jadi itulah makna dari baptisan. Jadi apakah seseorang itu harus dibaptis berulang-ulang? Nampaknya di dalam Alkitab tidak ada cerita atau contoh atau petunjuk di mana seseorang itu dibaptis setiap minggu atau setiap bulan atau setiap tahun. Yang paling banyak seseorang itu dibaptis berdasarkan contoh atau cerita yang ada di Alkitab adalah dia dibaptiskan 2 kali. Dan hanya ada satu contoh, yaitu yang terdapat di dalam Kisah pasal yang ke-19. Dalam Kisah pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, pada waktu itu sudah ada murid-murid yang berada di Efesus. Paulus masih dalam perjalanan, Apolos sudah berada di Efesus waktu itu, lalu Apolos meninggalkan Efesus dan dia pergi ke Korintus. Waktu Apolos ke Korintus, Paulus tiba di Efesus. Sebelum Paulus tiba di Efesus, Apolos sudah berada di Efesus dan dia sudah membaptiskan juga. Ya. Namun yang ia tekankan adalah pertobatan, sementara ia tidak menekankan bahwa pada waktu seseorang dibaptiskan ia akan menerima Roh Kudus. Padahal di peristiwa hari Pentakosta yang dituliskan dalam Yohanes pasal yang kedua, Petrus dengan jelas mengatakan apa yang terjadi pada waktu seseorang itu dibaptiskan. Itu sudah kita tadi sebutkan ayatnya, kita baca sekali lagi. Kisah 2 ayat 38, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
Pada waktu Paulus tiba di Efesus, orang-orang ini yang disebut murid-murid itu, mereka sudah dibaptiskan. Hmm. Itulah tanda mereka bertobat. Dan mereka mau mengikuti Yesus. Tetapi mereka tidak tahu sedikit pun tentang Roh Kudus. Sehingga waktu mereka dibaptiskan, yang mereka tahu adalah ini adalah pertobatan kami. Tapi mereka tidak paham tentang Roh Kudus. Bahkan mereka mendengar, mereka mengatakan di dalam ayat yang kedua, pada waktu Paulus tanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Itu seperti yang dihotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah pasal yang kedua. Paulus tanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Yang mereka tahu adalah ada Yesus Kristus. Mereka tahu ada Allah, ada Bapa. Tapi mereka belum pernah tahu bahwa ada Roh Kudus. Padahal sangatlah penting dan krusial untuk mengetahui bahwa Roh Kudus itu ada. Dia bukan saja ada, tapi dia mempunyai peranan-peranan tertentu di dalam hidup seseorang, di dalam pekabaran Injil, di dalam menuntun gereja Tuhan, dalam menuntun seseorang, dalam menginsafkan seseorang, dalam memimpin seseorang kepada kebenaran. Itu seperti yang Yesus ajarkan dalam Yohanes pasal yang ke-14, 15, 16. Pada waktu dia ada di ruangan atas bersama-sama dengan murid-muridnya. Semua ini mereka tidak tahu. Sedangkan mendengar bahwa ada Roh Kudus saja mereka tidak tahu. Ini sesuatu yang sangat major, sangat besar, yang telah terlewatkan dan tidak mereka ketahui dan mereka terima. Makanya selanjutnya Paulus di dalam ayat yang kelima, setelah Paulus mengajar kepada mereka tentang Roh Kudus, menekankan sekali lagi tentang Yesus Kristus, tentang pertobatan, maka di ayat yang kelima, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptiskan dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mereka dibaptiskan 2 kali. Sejauh catatan Alkitab, hanya ini yang paling banyak seseorang dibaptiskan. Ini adalah merupakan langkah awal. Kita tidak mau mempunyai langkah awal setiap minggu dalam mengenal Yesus. Karena Alkitab mengajarkan sebagaimana biji sesawi itu, iman itu bertumbuh. Alkitab mengajarkan bertumbuh. Bukan kita ditanam tiap hari nggak tumbuh-tumbuh. Dibaptiskan adalah langkah awal. Paling banyak di dalam catatan Alkitab ada contohnya, yaitu 2 kali. Terima kasih. Terima kasih Pendeta.